Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah langit yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berikut kami kisahkan penciptaan Adam menurut Islam. Penciptaan Adam adalah kisah penciptaan manusia yang pertama. Peristiwa tersebut disebut dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, ketika Allah berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka bertanya tentang hikmah ketetapan Tuhan itu dengan berkata, "Adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahui." Surat Al-Baqarah ayat 30. Menurut ajaran Islam, hanya ada 4 makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Di antaranya adalah Al-Arsh, surga Al-Adan, Nabi Adam, dan Al-Qalam. Selebihnya adalah hanya dengan firman, "Kun, jadilah." Allah telah memerintahkan malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengambil sebahagian tanah sebagai bahan untuk menjadikan Adam. Walau bagaimanapun, bumi enggan membenarkan tanahnya diambil, malah bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak rela untuk menyerahkannya karena kebimbangannya seperti yang dibimbangkan oleh para malaikat. Jibril kembali setelah mendengar sumpah tersebut, lalu Allah mengutuskan pula malaikat Mikail dan kemudiannya malaikat Israfil, tetapi kedua-duanya juga tidak berdaya hendak berbuat apa-apa akibat sumpah yang dibuat olehnya. Maka Allah memerintahkan malaikat Israel untuk melakukan tugas tersebut dan mendesak bumi agar tidak menolak walaupun bumi bersumpah karena tugas tersebut dijalankan atas perintah dan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Israel turun ke bumi dan mengatakan yang kedatangannya adalah atas perintah Allah dan memberi amanah kepada bumi untuk tidak membantah yang memungkinkan bumi mendurhakai Allah. Menurut Ibnu Abbas, tanah, bumi, dan surga digunakan untuk dijadikan bahan mencipta Adam. Tanah tersebut adalah: 1. Tanah Baitul Muqaddis Palestina, bagian kepala, sebagai tempat kemuliaan untuk diletakkan otak dan akal. 2. Tanah Bukit Tursina Mesir, bagian telinga, sebagai tempat mendengar dan menerima nasihat. 3. Tanah Irak, dahi, sebagai tempat sujud kepada Allah. Tanah Adam, Yaman, bagian muka, sebagai tempat berhias dan kecantikan. Tanah Telaga Al-Kausar, bagian mata, sebagai tempat menarik perhatian. Tanah Al-Kausar, bagian gigi, sebagai tempat memanis-manis. Tanah Ka'bah Mekah, bagian tangan kanan, sebagai tempat mencari nafkah dan bekerja sama. Tanah Paris, Prancis, bagian tangan kiri, sebagai anggota untuk melakukan istinja. Tanah Khorasan, Iran, bagian perut, sebagai tempat berlapar. Tanah Babylon, Irak, bagian kelamin,
sebagai organ seks dan tempat bernafsu serta godaan syaitan. Tanah Tursina, Mesir, bagian tulang sebagai peneguh manusia. Tanah India, bagian kaki sebagai anggota berdiri dan berjalan. Tanah Firdaus, surga, bagian hati sebagai tempat keyakinan, keimanan, dan kemauan. Tanah Taif, Arab Saudi, bagian lidah sebagai tempat untuk mengucapkan syahadah, syukur, dan doa. Tubuh Adam mempunyai 9 rongga atau liang, 7 liang di kepala dan 2 di bawah badan, yaitu 2 mata, 2 telinga, 2 hidung, 1 mulut, 1 dubur, dan 1 uretra. 5 panca indera dilengkapi dengan anggota tertentu seperti mata untuk penglihatan, telinga untuk pendengaran, hidung untuk pengesanan bawah, lidah untuk perasa seperti asam, asin, manis, dan pahit, dan kulit untuk sentuhan bagi panas, dingin, tekanan, viscositas, dan sakit. Ketika Allah menjadikan tubuh Adam, tanah dicampurkan dengan air tawar, asin, dan angin beserta api dan angin. Kemudian Allah resapkan nur ke dalam tubuh Adam dengan berbagai sifat. Lalu tubuh Adam digenggam dengan genggaman Jabarut dan diletakkan di dalam alam malakut. Kemudian tanah itu dicampurkan lagi dengan istilah wewangian dan ramuan dari nur sifat Allah yang dirasmi dengan Bahrul Uluhiyah. Kemudian tubuh tersebut dibenamkan dalam Udral Izzah, yaitu sifat, jalan, dan jamal, lalu disempurnakanlah tubuh tersebut. Waktu kejadian manusia tidak disebut berapa lama, walaupun melalui cara perhitungan sekalipun seperti dalam Al-Quran. Di Quran surat Al-Insan ayat 1, bukankah telah berlalu kepada manusia satu ketika dari masa yang beredar, sedang dia masih belum wujud lagi dan tidak menjadi sesuatu benda yang disebut-sebut. Menurut keterangan ulama, tubuh Adam diselubungi dalam tempoh 120 tahun. 40 tahun di tanah yang kering, 40 tahun di tanah yang basah, dan 40 tahun di tanah yang hitam dan berbau. Dari situ Allah ubah tubuh Adam dengan rupa kemuliaan dan tertutuplah dari rupa hakikatnya, karena proses kejadian itu melalui peringkat yang kotor. Tidak heran malaikat dan iblis memandang rendah akan kejadian manusia yang diciptakan dari tanah. Kemudian roh diperintah oleh Allah untuk memasuki jasad Adam seperti makhluk lain. Roh pun juga enggan, malas, dan segan karena jasad yang seperti batu. Dikatakan ruh berlegar-legar mengelilingi jasad Adam sambil disaksikan malaikat. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Israel memaksa ruh memasuki tubuh tersebut, masuk ke dalam tubuh Adam. Ia memasukkannya ke dalam tubuh dan roh secara perlahan-lahan, masuk hingga ke kepalanya yang mengambil masa 200 tahun. Setelah meresapi ke kepala Adam, maka berfungsilah otak, tersusunlah urat saraf dengan sempurna. Lalu terjadilah mata dan terus terbuka melihat tubuhnya yang masih keras dan malaikat di sekelilingnya. Kemudian telinga mulai berfungsi dan didengarnya kalimat tasbih para malaikat. Apabila roh tiba ke hidung, lalu ia bersin dan mulutnya juga terbuka. Allah mengajarkan kalimat Alhamdulillah,
yang merupakan kalimat pertama diucapkan Adam, dan Allah sendiri yang membalas. Kemudian roh tiba ke dadanya, lalu Adam berkeinginan untuk bangun, padahal tubuhnya yang bawah masih keras membatu. Ketika itulah ditunjukkan sifat manusia yang terpuruk. Kemudian ketika roh sampai di perut, maka organ dalam dan perut tersusun sempurna, dan saat itu Adam mulai merasakan lapar. Akhirnya roh meresap ke seluruh tubuh Adam, tangan dan kaki, dan berfungsilah dengan sempurna segala darah daging, tulang, urat saraf, dan kulit. Menurut riwayat, kulit Adam amat baik ketika itu berbanding kulit manusia di kini, dan warnanya masih dapat dilihat di kuku sebagai peringatan kepada keturunan manusia. Di beberapa hadis tentang penciptaan Adam disebutkan dari riwayat Ahmad nomor 2353, wahai sekalian manusia, ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu satu esa, nenek moyangmu juga satu. Kamu semua berasal dari Adam, sedangkan Adam berasal dari tanah. Kemudian riwayat dari Ahmad nomor 22978, wahai sekalian umat manusia, ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu satu esa, nenek moyangmu juga satu. Ketahuilah tidak ada kelebihan bangsa Arab terhadap bangsa selain Arab, dan tidak ada kelebihan bangsa lain terhadap bangsa Arab. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah terhadap yang berkulit hitam. Tidak ada kelebihan yang berkulit hitam dengan yang berkulit merah, kecuali dengan takwanya. Sekian yang bisa kami kisahkan penciptaan Adam menurut versi Islam. Dan lebihnya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.